Punya Pak Sugianto. Oke, siap Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Luar Akbar. Baik, Akbar. teman-temanku sekalian, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Bapak mau bertanya nih, siapa sih yang nggak masuk hari ini? Hari ini masuk semua, Bu, Pak. Masuk semua ya? hadir Hadir semua semua, ya? Pak. Ya, Alhamdulillah Pak. ya, Wah, hadir semua. alhamdulillah. Baik, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari ya dan memasuki pembelajaran yang baru. Kemudian sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu nih di materi kelas 4 kemarin di bab 1 kita belajar tentang apa ya? Surat Al-Hujurat, Pak. Ya, surat Al-Hujurat ya, Quran surah Al-Hujurat ayat 3. Ayat 13. Ada yang tahu nggak isinya apa? Tentang kesetaraan derajat manusia, Pak. Iya, Saling betul. mengenal. Soal keberagaman juga ya, Ya, toleransi Ya, ya. dan Pak. sebagainya. Beragaman. Baik, oke. Izin mungkin Bu nanti jadikan saya host ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, ya kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran yang akan kita eh, ketahui sama-sama. Boleh, Yones Arpan ya, tolong bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Silakan, Yones. Tujuan pembelajaran. Yang satu, menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, membuat karya berupa kaligrafi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya secara menyeluruh. Tiga, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Yang keempat, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi keamanan. Baik, terima kasih ya Yones Arpan ya 100 untuk Yones Arpan. Baik, terima kasih. Nah, kita harus mengetahui dulu nih sebelum masuki pembelajaran kita pada hari ini ya tujuan pembelajarannya apa. Di sini ada 4 ya materi teladan mulia Asmaul Husna. Nah, selanjutnya baik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran ya Bapak ingin bertanya nih kepada anak-anak semua. Apa sih yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Nama-nama Nama Allah Al-Husna yang adalah baik nama dan Allah indah, yang Nama Pak. Allah baik. yang baik. Yang baik, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Nah, Allah yang agung gitu ya. Kemudian mengapa sih Asmaul Husna dianggap penting ya dalam kehidupan seorang Muslim? Boleh jawab bebas ya, ya jangan takut salah, nggak apa-apa gitu. Kenapa sih kok dianggap penting sih Asmaul Husna itu bagi kita gitu? Oke, baik. Nanti kita akan pelajari sama-sama ya. Boleh sebelum itu ya bisakah kalian menyebutkan 3 nama di antara 99 ya Asmaul Husna, kemudian beserta artinya. 3 contoh. nah, Al-Qayyum. Al-Qayyum. Oke, artinya apa Berdiri Al-Qayyum? sendiri. Oke, kedua. Al-Qawiyyu. 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 Yang Oke, maha kuat. Allah Maha Kuat. Al-Mu'min. Yang maha mematikan. Oke. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita menerapkan sifat-sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara apa? Dengan cara membaca dan mengamalkan. Oke, membaca Mengamalkannya. dan mengamalkannya. Oke, baik. Nah, ya, selanjutnya kita masuk ke bab 2-nya. Nah, di sini ada penjelasan bahwa ya apa sih Asmaul Husna itu gitu ya.
Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah ya. Kemudian cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Kemudian benar kata Yones tadi, mengetahui Asmaul Husna itu dilakukan dengan cara membaca ya, membacanya dengan benar, kemudian memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Husna. Baik. Nah, di sini bacalah ayat berikut Quran Surah Al-A'raf ayat 180 dan terjemahannya. Boleh Bapak minta tolong Pak Ruslan ya. Ya, Ruslan Fauzi, silakan bacakan surat Al-A'raf ayat 180. Boleh bantu baik Bapak? Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ruslan Fauzi ya. Bagus ya bacaannya luar biasa ya. Terjemahannya artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini kita sudah diperintahkan bahwa untuk ya berdoa ya dengan Asmaul Husna dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Baik. Nah, selanjutnya di materi kali ini Bapak tidak membahas 99, ada 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama Al-Malik, kemudian yang kedua Al-Aziz, kemudian yang ketiga Al-Qudus, yang keempat As-Salam, dan yang terakhir Al-Mu'min. Al-Mu'min. Ada yang tahu nggak masing-masing artinya ini? Al-Malik artinya apa? Allah yang maha merajai. Oke, bagus Lega Ulansari. Ya Allah Maha Merajai. Kemudian Al-Aziz. Oke, baik. Ya, Mandiri. iya baik. Oke, nah kita akan pelajari satu persatu ya. Nah, Al-Malik ya, Asmaul Husna Al-Malik adalah salah satu nama Allah yang agung. Artinya apa? Allah Maha Merajai atau Allah Maha Raja ya. Penguasa atas semua makhluknya. Kemudian Allah sendiri yang mengatur segala urusan makhluk karena hanya Allah yang maha kaya dan Nah, pemberi rezeki. Dia yang rezeki. mengatur kemudian menguasai ya kehidupan dan kematian semua Semua makhluk. Jadi Allah itu tidak diatur, tapi Dia yang mengatur semua makhluk hidup, ya alam semesta dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz artinya apa? Coba. Allah Maha Mulia. Maha Allah mulia. Maha Mulia. Oke, baik ya. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Ya, Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Kemudian selanjutnya Al-Qudus. Oke, Al-Qudus. Ada yang tahu artinya Al-Qudus apa? Maha suci. Allah Maha Suci. Oke. Baik. Allah Maha Suci ya. Nah, Allah Maha Suci. Al-Qudus memiliki arti bahwa zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Kemudian Allah adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Ya, Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari keserupaan makhluk dengannya dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Ya. Kemudian selanjutnya Assalam. Salam boleh siapa ya? Ada yang tahu artinya salam siapa? Maha Artinya? sejahtera. Iya. Assalam adalah Allah Maha Sejahtera atau bisa disebut juga Allah Maha Menyelamatkan.
Ya, jadi makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, kemudian sifat dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala pemberi keselamatan pada hamba-hambanya. Ya, kemudian nah yang terakhir Al-Mu'min. Artinya apa? Al-Mu'min Allah Maha Pemberi Memberi keselamatan. keselamatan atau keamanan, ya, mengandung arti bahwa Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh Makhluknya. makhluknya. Oke, baik. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ini kan kita sudah mengetahui nih arti dari 5 Asmaul Husna, ya. Mulai dari Al-Malik, kemudian Al-Aziz, Al-Qudus, Salam, dan Al-Mu'min. Oke, nah setelah ini Bapak ingin anak-anak semua ya berdiskusi ya. Nanti Bapak akan membagikan beberapa kelompok ya yang terdiri dari ada yang mungkin 5 orang, ada yang 4 orang ya. Nanti fokusnya itu Asmaul Husnanya misalkan ini kelompok Al-Malik, ini kelompok Al-Aziz, ini kelompok Al-Qudus, kemudian ini kelompok As-Salam dan yang terakhir ini adalah kelompok Al-Mu'min. Oke, Bapak bagi ya. Ya, Baik, kelompok Pak. Al-Malik, Devi, ya. Kemudian nanti, Ya. kemudian Andi Basria, dan kelompok Al-Aziz, Ruslan, kemudian Ya, Andi Pak. Ernawati, kemudian Andi Rahmawati, dan Indri Astiawati, ya. Kemudian Al-Qudus, Yones Arpan, kemudian Inriani, Ramlina, dan Andi Irwanto. Ya. Kemudian Assalam, Denis, Andi Nurjayani, Sulastri, ya, dan yang kelompok terakhir Al-Mu'min, Supriyanto, Musdalifah, dan Lega Wulansari, ya. Nah, tugasnya adalah anak-anak mencari ya 1 atau 2 contoh penerapan dari masing-masing kelompok ya. Kelompok Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min ya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa? Bisa nggak? Nggak. Bisa, Pak. Nah, oke, Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit. Ya, setelah itu silakan dipresentasikan masing-masing kelompok. Oke, silakan dari sekarang. Nggak usah banyak-banyak ya. Ya, 1 Pak. atau 2 boleh. Kelompok Al-Malik sudah? Devi, kemudian nanti Andi Basria sudah kelompok Al-Malik? Sudah, Pak. Sudah. Al-Aziz, Ruslan, kemudian Andi Sudah, Ernawati, Andi Rahmawati, udah? Oke. Ya, Pak. Kemudian kelompok Al-Qudus, Yones, Indriani, sudah belum? Ramlina, Sudah, Pak. sudah. Oke. Assalam sudah? Sudah, Pak. Sudah. Al-Mu'min terakhir, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah semua Sudah. ya, silakan kita akan mendengarkan hasil ya diskusi antar kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok Al-Malik. Silakan presentasikan kepada teman-teman yang lain ya penerapan Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikan 1 atau 2 contoh. Silakan Depi, nanti Andri Basria, silakan.
Ya, jadi contoh penerapan sifat Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika menjadi pemimpin, jangan berbuat sewenang-wenang. Iya. Yang kedua, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Dua Iya. saja, Pak. Oh, dua. Oke, mungkin ada tambahan yang lain dari Depi nanti. Oh, Sebanyak-banyak cukup? nih. Cukup ya. Oke, baik. Itu hasil dari diskusi dari kelompok Al-Malik. Oke, baik. Selanjutnya, terima kasih ya kelompok Al-Malik. Baik, selanjutnya kelompok Al-Aziz. Silakan Ruslan, kemudian Andi Ernawati, Andi Rahmawati sama Indri Astiawati. Silakan dipresentasikan kelompok Al-Aziz. Saya, Pak. Yaitu untuk Al-Aziz, yang pertama adalah mandiri. Iya. Mandiri Mm-mm. dalam berpakaian, Betul. sendiri, Iya. Dua saja ya. ya Ada yang Pak. lain? Saya, Pak. Oke, boleh. Andi Rahmawati, Jadi, silakan. Al-Aziz itu artinya Allah Maha Perkasa. Adapun penerapan sifat Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari, Ya, yaitu selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian betul. menghargai setiap pencapaian dengan sikap rendah hati. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Iya, Terima kasih, Pak. terima kasih banyak. Oke, tidak ada lagi tambahan ya untuk kelompok Al-Aziz ya. Baik, terima kasih ya atas presentasinya dari kelompok Al-Aziz. Selanjutnya kelompok Al-Qudus ya. Yones, Indriani, Ramlina, dan Andi Irwanto. Silakan dipresentasikan kelompok Al-Qudus. Ya Pak, Silakan. Ya. dari Asmaul Husna Al-Qudus artinya Allah suci. Mhm. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan diri, tempat tinggal, dan lingkungan. Kemudian selalu menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain dan tidak meninggalkan dosa atas apa yang kita ucapkan yang tidak baik. Yang kemudian selalu mendoakan seseorang yang sedang dalam kesulitan. Terima kasih. Oke, baik. Lengkap sekali ya. Terima kasih ya, Yones Arpan. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok Al-Qudus ya. Oke, kelompok yang lain mungkin ada yang menambahkan, silakan. Oke, cukup. Baik. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Al-Qudus ya. Baik. Selanjutnya kelompok Assalam ya. Denis, kemudian Andi Anggraini Musdalifah ya. Dan Sulastri, silakan ya. Kelompok dari Assalam. Boleh Sulastri dibuka dulu ini. Di mute dulu. Oke. Baik. Ya, Assalam adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Pemberi keselamatan. Iya. Contoh penerapan Assalam dalam kehidupan sehari-hari itu yang biasa kita temui adalah mengucapkan salam. Kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ya, itu saja Pak. Hasil Oke, diskusi baik. kami dari Ya. Assalam. Baik, mengucapkan salam, kemudian menjaga baik antar hubungan sesama manusia ya. Oke, baik. Iya, Pak. Ada lagi yang lain mungkin tanggapan dari kelompok Assalam, silakan. Saya Pak, Oke, boleh. Ya, Andi ya Nurjayani, bersikap silakan. baik dan ramah, Mm-mm. menjaga lisan Iya. dengan perbuatan. Oke, Terima baik. kasih. Baik, terima kasih ya. Itu hasil presentasi dari kelompok Assalam. Baik, terima kasih untuk kelompok Assalam ya. Terakhir kelompok Al-Mu'min ya, Supriyanto, kemudian Lega Ulansari ya. Silakan dipresentasikan hasil Oke. diskusinya. Oke. Ya Pak.
Ya, silakan. Salah satu contoh penerapan al-mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Al-mukmin berarti maha memberi keamanan atau keimanan. Iya. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari memberikan rasa aman kepada orang lain. Contohnya seorang guru yang menjaga kerahasiaan data pribadi muridnya dan memberikan lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian yang kedua, menjaga keimanan dan keyakinan. Salah satu contohnya seorang tetangga yang mengajak dengan sopan untuk mengikuti kegiatan pengajian tanpa memaksa. Ya, itu salah satu contoh penerapan dari kelompok kami. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya sudah sangat-sangat mewakilkan kelompoknya ya untuk Al-Mukmin ya. Baik, terima kasih untuk kelompok Al-Mukmin atas presentasinya. Baik, kita akan simpulkan ya hasil diskusi kita pada hari ini. Oke, baik. Nah, untuk kesimpulan ya dari materi kita pada hari ini ya, Al-Malik artinya Allah sebagai Maharaja yang menguasai dan mengatur segala makhluk serta memberikan rezeki. Kemudian Al-Aziz, Allah Maha Mulia, kemudian dia memiliki kedudukan yang maha tinggi dan memberi kemuliaan kepada yang dikehendaki. Kemudian Al-Qudus, Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan keserupaan dengan makhluknya. Kemudian As-Salam, artinya Allah Maha Sejahtera, selamat dari segala aib dan pemberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Dan yang terakhir Al-Mu'min, Allah pemberi rasa aman dan pengayom, menyediakan segala fasilitas agar makhluknya hidup tentram ya. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Oke, kita kasih aplaus dulu dong untuk semua kelompok atas kerjanya hari ini ya. Baik. Terima kasih. Oke, baik sebelum itu ya Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak ya. Nanti kita dikerjakan ya. Sebentar Bapak ini dulu. Oke, baik. Nah, ya. 5 Asmaul Husna dan artinya. Oke, pasangkan Asmaul Husna dan artinya dengan garis penghubung. Ya. Asmaul Husna Al-Qudus. Coba kita jawab sama-sama. Maha suci, Pak. Oke, ke Maha Suci ya. Berarti Al-Qudus ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Al-Qudus ya. Oke, baik. Kemudian Al-Malik. Asmaul Husna Al-Malik artinya apa? Raja. Maharaja, Pak. Allah Maharaja ya, Maharaja, Pak. keempat ya, Allah Maharaja ya. Kemudian Al-Mu'min, Allah Maha Pemberi keamanan. Allah Maha keamanan. pemberi keamanan. Oke, baik. Kemudian Asmaul Husna As-Salam, Maha sejahtera. Maha Sejahtera. Baik, bagus. Dan terakhir Asmaul Husna Al-Aziz, Maha mulia. Maha Mulia, Pak. mulia. Oke, baik. Berarti semuanya sudah paham ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, cukup ya. Nampaknya ini sudah paham. Baik. Terima kasih ya atas partisipasinya untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke bab yang baru ya, tentang indahnya keberagaman. Ya, jadi nanti boleh nanti pulang habis dari kelas ini anak-anak baca buku paketnya di rumah masing-masing. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kelas kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sugianto.